Coba jujur, berapa banyak dari kalian yang masih melakukan gerakan push-up dengan posisi tangan yang sama, jumlah repetisi yang sama, dan pola latihan yang sama setiap minggu? Kalau jawabannya iya, mungkin itulah alasan kenapa perkembangan otot lo mulai terasa jalan di tempat. Banyak orang mengeluh sudah rajin push-up setiap hari, tapi bentuk dada mereka terasa begitu-begitu saja. Bukan karena push-up nggak efektif, tapi karena tubuh manusia selalu beradaptasi setiap harinya. Saat lo terus melakukan gerakan yang sama berulang kali tanpa variasi, tubuh mulai menganggap latihan itu sebagai sesuatu yang biasa. Akibatnya, perkembangan otot jadi melambat, kekuatan nggak bertambah. Dan setiap sesi latihan, terasa cuma seperti rutinitas yang diulang tanpa hasil yang benar-benar terlihat. Solusinya bukan berhenti latihan, tapi menambahkan variasi tantangan ke otot agar terus berkembang dan beradaptasi. Bayangin aja, kalau otot lo selalu menerima beban dan sudut gerakan yang sama. Stimulus yang diterima juga akan semakin berkurang seiring waktu. Nah, di video kali ini, gue bakal ngajak lo mengenal 5 variasi push-up yang bisa bikin latihan jadi lebih menantang, lebih seru, dan tentunya lebih efektif buat membangun otot dada. Banyak orang punya tujuan yang sama saat pertama kali mulai latihan, pengen badan terlihat lebih kuat, dada lebih berisi, bahu lebih tegap, dan tentunya merasa lebih percaya diri saat berdiri di depan cermin. Masalahnya, kebanyakan orang hanya semangat di minggu pertama latihan. Masuk ke minggu kedua dan seterusnya, semangat perlahan menurun karena hasil yang diharapkan nggak datang secepat yang dibayangkan. Disinilah pentingnya memahami bahwa latihan bukan cuma soal banyaknya repetisi, tapi juga soal bagaimana memberikan stimulus yang berbeda ke otot. Bayangin, seperti lo mendengarkan lagu yang sama setiap hari selama berbulan-bulan. Awalnya seru, tapi lama-lama terasa biasa dan membosankan. Nah, otot lo juga bekerja dengan cara yang sama, mereka membutuhkan tantangan baru agar terus berkembang. Karena itu, sebelum masuk ke variasi push-up yang lebih sulit, penting untuk memahami bahwa kualitas gerakan selalu jadi fokus utama daripada jumlah repetisi. Oke, sekarang mari kita masuk ke 5 variasi push-up yang efektif untuk membentuk otot dada. Yang pertama, wide push-up. Wide push-up dilakukan dengan posisi tangan lebih lebar dari bahu. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tapi efeknya cukup berbeda dibanding push-up biasa. Saat posisi tangan diperlebar, fokus tekanan akan lebih banyak mengarah ke otot dada. Sehingga gerakan ini sangat efektif bagi mereka yang ingin membangun tampilan dada yang lebih penuh. Saat melakukan wide push-up, usahakan tubuh tetap lurus dari kepala sampai tumit dan jangan biarkan pinggul terlalu turun atau naik. Banyak orang merasa gerakan ini lebih berat di area dada dibanding push-up biasa. Sensasi terbakar yang muncul saat repetisi mulai bertambah justru menjadi tanda bahwa otot sedang bekerja lebih keras. Wide push-up membantu lo lebih sadar terhadap kontraksi dada, sehingga lo mulai bisa merasakan bagaimana otot benar-benar terlibat dalam setiap gerakan. Yang kedua, diamond push-up. Kalau wide push-up memberi tekanan lebih besar pada dada bagian tengah dan luar, diamond push-up justru memberi tekanan yang lebih besar ke otot dada dan triceps. Dalam gerakan ini, kedua tangan ditempatkan berdekatan hingga membentuk pola menyerupai berlian di bawah dada. Saat posisi turun, lo akan merasakan beban besar pada triceps dan bagian dalam dada. Banyak orang kaget karena jumlah repetisi mereka biasanya langsung turun drastis dibandingkan saat melakukan push-up biasa. Itu normal. Diamond push-up memang menuntut kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi dibanding push biasa. Karena itulah, gerakan ini sangat efektif untuk membantu membangun lengan yang lebih kuat, sekaligus memberikan detail tambahan pada area dada. Yang ketiga, incline push-up. Pada gerakan ini, tangan ditempatkan di permukaan yang lebih tinggi seperti bangku, tembok, atau meja yang stabil. Banyak orang menganggap incline push-up hanya cocok untuk pemula. Padahal kenyataannya, gerakan ini punya manfaat yang jauh lebih luas. Karena sudut tubuh berubah, beban yang diterima menjadi lebih ringan, sehingga lo bisa fokus memperbaiki teknik, meningkatkan volume latihan, atau bahkan menggunakannya sebagai pemanasan sebelum masuk ke variasi yang lebih berat. Incline push-up juga menjadi pilihan bagus bagi orang yang sedang membangun kembali kekuatan setelah lama tidak berolahraga.
Gerakan ini membantu tubuh beradaptasi secara bertahap tanpa memberikan tekanan berlebihan pada bahu, siku, dan pergelangan tangan. Meskipun terasa lebih mudah, otot dada, bahu depan, dan tricep tetap bekerja secara efektif untuk membangun fondasi kekuatan yang solid. Kalau dilakukan secara konsisten dengan repetisi yang cukup dan teknik yang benar, incline push-up bisa menjadi langkah awal yang sangat efektif sebelum beralih ke push-up standar atau variasi yang lebih menantang. Yang keempat, decline push-up. Gerakan ini merupakan kebalikan dari incline push-up. Pada variasi ini, kaki ditempatkan lebih tinggi dibanding tangan. Posisi tersebut membuat sebagian besar berat tubuh berpindah ke area dada bagian atas dan bahu depan. Hasilnya, setiap repetisi terasa lebih berat, meskipun bentuk gerakannya masih terlihat mirip dengan push-up biasa. Banyak orang memanfaatkan decline push-up untuk menciptakan tampilan dada yang lebih proporsional. Karena bagian atas dada seringkali menjadi area yang sulit berkembang jika hanya mengandalkan push-up standar. Saat pertama kali mencoba, jangan heran kalau keseimbangan terasa sedikit berbeda. Itu karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tapi saat lo sudah menemukan ritmenya, gerakan ini bisa menjadi senjata yang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan, sekaligus membangun otot dengan intensitas yang lebih tinggi tanpa memerlukan beban tambahan. Yang kelima, clap push-up. Gerakan ini memaksa lo mendorong tubuh hingga kedua tangan terangkat dari lantai, lalu bertepuk sebelum kembali mendarat. Clap push-up bertujuan melatih kekuatan atau kemampuan menghasilkan tenaga dengan cepat. Kalau lo belum siap melakukan tepukan, cukup mulai dengan mengangkat tangan sedikit dari lantai saat fase dorongan. Clap push-up bukan sekadar gerakan untuk pamer kemampuan. Variasi ini menuntut kombinasi kekuatan, kecepatan, stabilitas bahu, serta kontrol tubuh yang baik. Saat lo mendorong tubuh sekuat mungkin hingga tangan terlepas dari lantai, otot dada, bahu, tricep, dan otot inti harus bekerja secara eksplosif dalam waktu yang sangat singkat. Itulah mengapa gerakan ini sering digunakan untuk meningkatkan performa atletik. Selain membantu meningkatkan kekuatan, clap push-up juga bisa menjadi cara paling efektif untuk keluar dari fase stagnan ketika push-up biasa sudah terasa terlalu mudah untuk dilakukan. Kalau saat ini lo sudah menguasai push-up standar dan ingin menantang diri ke level berikutnya, clap push-up bisa menjadi pilihan menarik yang wajib lo coba. Mulailah secara bertahap, fokus pada teknik yang benar, dan biarkan kemampuan eksplosif tubuh berkembang seiring konsistensi latihan. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal seberapa banyak repetisi yang bisa lo lakukan, tapi juga seberapa besar tenaga yang mampu lo hasilkan dalam setiap dorongan. Tidak ada satu variasi push-up yang bisa disebut paling sempurna untuk semua orang. Masing-masing punya fungsi, manfaat, dan tantangannya sendiri. Wide push-up membantu memberikan fokus lebih besar pada dada. Diamond push-up memperkuat tricep dan dada bagian dalam. Incline push-up membangun fondasi yang lebih solid. Decline push-up meningkatkan intensitas untuk dada bagian atas, sementara clap push-up melatih daya ledak dan kekuatan. Kuncinya bukan memilih satu variasi lalu mengabaikan yang lain, tetapi mengombinasikannya sesuai kemampuan dan tujuan latihan lo. Ingat, setiap repetisi yang lo lakukan hari ini adalah investasi untuk versi diri lo yang lebih kuat di masa depan. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru mengejar hasil sempurna, tapi fokus saja pada progres kecil yang terus lo lakukan hari ini. Oke bro, itulah tadi 5 variasi push-up yang efektif dan wajib kamu coba sendiri di rumah. Kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pengalaman atau variasi push-up favorit lo di kolom komentar, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan konten olahraga menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.